warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Nufais Ramadan dari kelas 10E. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai 3 zaman pada zaman prasejarah. Berikut zaman-zaman yang akan saya bahas. Yang pertama ada Arkaikum, yang kedua Paleozoikum, dan yang ketiga zaman Mesozoikum. Kita masuk ke pembahasan pertama, yakni zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum adalah zaman tertua di bumi yang usianya mencapai 4 sampai 2,5 juta miliar tahun yang lalu. Pada zaman ini, bumi masih berbentuk bola gas panas yang berputar pada porosnya, sehingga suhu udaranya masih terasa panas, iklim dan cuacanya pun tidak stabil. Setelah kita membahas pengertian zaman Arkaikum, kita masuk ke ciri-ciri zaman Arkaikum. Zaman Arkaikum memiliki 4 ciri, yakni bumi masih berbentuk bola gas panas, belum ada tanda-tanda kehidupan, ditemukannya organisme awal yang hidup seperti bakteri dan archaea, dan yang keempat suhu udaranya panas, iklim cuacanya pun belum stabil. Setelah kita mengetahui ciri-cirinya, kalau kita membahas ciri-cirinya, kita lanjut ke manusia pendukung. Jika kita berbicara manusia, jelas di zaman ini belum ada tanda-tanda kehidupan manusia, tapi setidaknya terdapat organisme awal yang hidup seperti archaea dan bakteri. Kita masuk ke corak kehidupan sosialnya, juga belum ada pada zaman ini karena belum ada manusia pendukungnya. Dan yang terakhir, hasil budaya atau peninggalan di zaman ini adalah batuan keraton atau perisai bumi yang usianya diperkirakan mencapai 3,8 miliar tahun yang lalu, dan yang kedua fosil stromatolith dan Cyanobacteria yang diperkirakan berusia mencapai 3,5 miliar tahun yang lalu. Itulah penjelasan dari saya tentang zaman Arkaikum. Kita lanjut ke zaman Paleozoikum. Zaman ini adalah era awal dalam sejarah bumi, disebut juga sebagai zaman kehidupan purba, yang berlangsung sekitar 541 sampai 252 juta tahun yang lalu. Berikut ciri-ciri zaman Paleozoikum. Yang pertama, suhu bumi masih belum stabil dan cenderung lebih dingin, berbeda dengan zaman Arkaikum yang cenderung lebih panas. Dan yang kedua, terbentuknya superbenua atau benua besar tunggal yang kemudian pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Yang ketiga, terjadinya ledakan kehidupan yang sangat pesat, ditandai dengan munculnya berbagai jenis invertebrata seperti Trilobita, Mollusca, dan Echinodermata. Dan yang keempat, mulai muncul tumbuhan dan hewan-hewan pertama yang mampu hidup di darat. Oke, kita masuk ke manusia pendukungnya. Pada zaman ini belum ada manusia pendukungnya, karena manusia modern baru muncul jutaan tahun kemudian. Berikut corak kehidupan sosial ekonomi di zaman Paleozoikum. Corak kehidupan sosialnya tidak berlaku karena belum ada kehidupan sosial yang kompleks seperti kehidupan manusia. Ini ada hasil budaya di zaman Paleozoikum, tidak ada. Karena belum ada manusia, maka tidak ada hasil budaya yang bisa diciptakan di zaman ini. Dan yang terakhir, penemuan zaman Paleozoikum. Penemuan zaman Paleozoikum, sebelumnya kita masuk ke zaman Paleozoikum itu dibagi menjadi beberapa periode seperti Kambrium, Ordovisium, Devon, Silur, Karbon, dan Perm. Setiap periode memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Dan penemuan di zaman ini yakni fosil yang ditemukan di zaman ini seperti alga, cacing, koral, arthropoda, Brachiopoda, dan Cynodermata yang memberi info-info berharga tentang kehidupan pada zaman ini. Itulah penjelasan singkat saya mengenai zaman Paleozoikum. Kita masuk ke zaman ketiga nih, atau zaman terakhir yang saya akan bahas, yakni zaman Mesozoikum.
Zaman Mesozoikum adalah era geologi yang berlangsung sekitar 252 sampai 66 juta tahun yang lalu. Setelah zaman Paleozoikum dan sebelum zaman Caenozoikum, era ini dikenal sebagai era reptil atau era dinosaurus, dikarenakan pada zaman ini didominasi oleh kehidupan dinosaurus atau reptil-reptil raksasa yang hidup di darat, laut maupun udara. Kita masuk ke ciri-ciri zaman Mesozoikum. Yang pertama, iklimnya hangat dan kering yang disebabkan oleh pertumbuhan serta perkembangan flora dan fauna. Yang kedua, mulai tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis tumbuhan berdaun lebar, amfibi, ikan-ikan, binatang melata, dan hewan menyusui pertama. Yang ketiga, terbatasnya penyebaran flora dan fauna. Yang keempat, berkembangnya jenis reptil raksasa. Dan yang kelima, diakhiri dengan hilangnya dinosaurus. Maksudnya itu zaman ini diakhiri dengan hilangnya dinosaurus. Nah, setelah kita bahas ciri-cirinya, kita masuk ke corak kehidupan sosial. Corak kehidupan pada zaman ini dibagi menjadi 3, yakni yang pertama kehidupan di darat, yakni reptil, sama dengan dinosaurus adalah hewan darat dominan pada kehidupan di darat. Yang kedua, mamalia awal, yakni mamalia primitif muncul pada periode Trias akhir. Dan yang ketiga, tumbuhan berbiji seperti conifer, sikas, dan pakis dominan. Oke, kita masuk ke kehidupan sosial yang ketiga, yakni di kehidupan udara. Yang pertama ada Pterosaurus atau reptil terbang yang mendominasi di udara. Yang kedua, burung awal seperti Archaeopteryx. Dan yang terakhir kita bahas hasil budayanya, berupa fosil-fosil makhluk hidup seperti yang pertama fosil dinosaurus seperti Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, dan Velociraptor, dan lain-lain. Yang kedua, fosil reptil seperti Dostosuchus, Proterosuchus, dan Cynogatur. Dan yang ketiga, fosil burung awal atau primitif, yakni Archaeopteryx. Kita membahas corak kehidupan sosial pada zaman Mesozoikum ini. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yakni hasil budaya zaman Mesozoikum. Hasil budaya pada zaman ini berupa fosil-fosil makhluk hidup seperti fosil dinosaurus, yakni Allosaurus, Diplodocus, Stegosaurus, Tyrannosaurus Rex, dan Velociraptor, dan lain-lain. Yang kedua, fosil reptil seperti Ostosuchus, Praterosuchus, dan Cynogatur. Dan yang terakhir, yakni fosil burung awal atau burung primitif, yakni Archaeopteryx. Itulah pembahasan saya mengenai zaman Mesozoikum, dan berakhirlah pembahasan materi kita pada video kali ini, yakni membahas 3 zaman pada era prasejarah. Saya harap teman-teman semuanya bisa paham, bisa mengerti dengan penjelasan singkat saya yang tadi saya jelaskan. Mohon maaf bila saya banyak kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.